那些思念从来未改变，上次断肠，一直在蔓延。我想。Dokter, katakan, bagaimana kau melewati waktu selama 16 tahun? Jika aku bukan tumbuh besar di makam kuno, mungkin aku sudah mati. Saat itu kenapa kau meninggalkan aku? Saat itu aku berpikir, bagaimana caranya kau memakan obat penawar racun itu? Aku pikir, jika aku mati lebih dulu, aku akan mampu melenyapkan kerinduanmu padaku. Tapi, jika kau tahu aku akan mati lebih dulu, bagaimana kau bisa hidup sendirian? Maka itu aku mengukir kata-kata di tebing, berjanji akan bertemu 16 tahun kemudian, untuk membiarkanmu melupakan aku. Kenapa kau harus mengatakan 16 tahun? Kalau kau bilang 8 tahun, mungkin 8 tahun lalu kita sudah bertemu. Karena dalamnya cintamu padaku, 8 tahun tidak akan melemahkan cintamu padaku. Makanya aku buat menjadi 16 tahun. Tak disangka, setelah 16 tahun berlalu, kau masih mau lompat kemari. Ini masih lebih baik demi cinta yang mendalam. Andaikan saat itu aku memberikanmu hati yang lemah, aku pasti akan menangis sedih di tebing Duanza. Dan kalau aku mati, kita tidak akan bertemu lagi. Waktu itu, saat kau terjatuh ke kolam es ini, apa yang terjadi? Setelah aku terjatuh ke kolam es ini, aku langsung masuk ke bongkahan es. Terseret arus yang sangat jauh, hingga menetap di sini. Tapi waktu itu kau terkena racun bunga. Racun yang ganda sudah menyerang ke titik nadi utama. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di lembah ini? Ketika pertama kali aku di sini, racun di tubuhku bereaksi beberapa kali. Lalu aku ingat kau mengajarkan aku menggunakan ranjang dingin untuk menyembuhkan lukaku. Lalu aku kembali ke kolam es, memulihkan titik nadi utamaku. Racunnya tidak bisa dinetralisir, tapi sakitnya berkurang. Saat aku berada di kolam es, aku melihat lebah. Aku sangat gembira, seperti bertemu dengan sahabat dan aku membantu membuat sarangnya. Aku rasa lebah ini pasti ditinggalkan oleh bocah tua nakal dulunya. Lalu aku minum madunya dan makan ikan di sini. Ini memang aneh. Racun di tubuhku perlahan-lahan hilang. Tak disangka bahwa kolam es, madu, dan ikan bisa menjadi penawar racun. Rupanya begitu. Sepertinya kalau kita bertemu bocah tua nakal, kita harus berterima kasih pada. Yoko, ketika aku sudah sembuh, aku berencana ingin pergi dan menemuimu. Tapi lembah ini tinggi sekali dan dinding-dindingnya sangat licin. Aku tidak bisa memanjatnya. Lalu aku menanam pohon agar bisa tumbuh tinggi dan mengukir pesan pada sayap lebah bahwa aku ada di dasar lembah putus cinta. Berharap kau bisa melihatnya, tapi tidak ada tanggapan. Aku pikir aku tidak pernah bisa bertemu denganmu lagi. Yoko, bagaimana kau melewati waktu 16 tahun ini? Ceritanya panjang. Saat itu, aku membaca ukiran tulisanmu di tebing. Bibiku yang membohongiku dengan berkata, kau telah ditolong oleh Dewi Laut Selatan. Saat itu aku benar-benar mempercayainya dan menerimanya begitu saja. Setelah aku dengar ucapannya, aku makan rumput obat penawarnya. Masih untung kau cukup bodoh percaya padanya. Lalu aku bertemu burung Raja Wali. Ayo. Ayo, siapin makan lagi. Iya, ayo. Pesan lagi, baiklah. Kakak, masih setengah hari lagi kita baru sampai di kota Xiangyang. Tidak mungkin kakak tidak makan sedikit pun. Aku tidak selera makan. Kau jangan khawatir. Aku yakin Siang Er pasti baik-baik saja. Kali ini, dia tinggal di Siang yang tidak bisa lari dari kematian. Benar, kita sudah bisa pulang ke kampung halaman saja. Kita sudah bersyukur. Tapi tidak disangka, sewaktu perjalanan kita pulang ke Siang Yang, di tengah perjalanan, kita terlibat pertempuran yang sangat besar. Kakak, boleh aku tanya? Apa yang terjadi di kota Xiangyang? Kau tidak dengar? Semalam pasukan Mongolia menyelinap ke kota Siang Yang. Banyak pasukan berkuda bersenjata. Ada pasukan pemanah. Terlebih lagi, ada tembakan meriam. Singkatnya, situasi perang sengit, banyak yang terluka. Setelah berperang seharian, pasukan Mongolia baru mundur. Bagaimana dengan pendekar Kui? Apa dia baik-baik saja? Oh, kau tanya tentang pendekar Kui? Ya ampun, untung ada pendekar Kui. Dia bersama para murid partai pengemis bertempur habis-habisan. Betul-betul pahlawan sejati. Mereka melindungi kota itu. Aku dengar pendekar Kui terluka. Kakak Kui terluka. Kakak. Apa ini? Ayo Matu, jangan khawatir. Aku sudah perintahkan menyiapkan pasukan untuk mencegah serangan mendadak pasukan Mongol. Kalau pasukan Mongol datang lagi, kita harus menghabisi mereka. Memang mudah dikatakan, tapi ayah khawatir. Ayah, ayah, ibu dan yang lain kembali. Kakak Kui, kakak Kui. Semuanya sudah kembali dengan selamat, syukurlah. Kakak Kui, aku sangat cemas. Bagaimana keadaanmu? Di mana lukanya? Aku tidak apa-apa. Tenang, aku tidak apa-apa, hanya luka luar. Aku baik-baik saja. Kui Cheng, bagaimana situasi kota Xiangyang? Pasukan Mongolia datang secara mendadak untuk menguasai kota Xiangyang. Untungnya para pendekar mau berjuang untuk mengalahkan mereka. Aku pun percaya pasukan Mongolia pasti akan mundur. Pertama kita berhasil mengalahkan mereka, tapi kedua kalinya belum tentu. Aku takut mereka berhasil merebut kota Xiangyang. Jangan khawatir.
Kalau pasukan Mongol berani datang lagi, buat keturunan akan hadapi mereka. Aku pasti akan kalahkan mereka. Saudaraku, aku takut. Cipetom, kau jangan seperti ini. Ayo turunlah dulu. Turunlah dulu. Cipetom. Ada kau yang ikut membantu. Ini pasti akan jauh lebih baik. Oh iya, istriku. Apa kau punya kabar dari Yoko dan Xiang? Aku takut kau bermasalah dengan pasukan Mongolia, makanya tidak memberitahumu. Ceritanya begini, Xiang Er bertemu dengan Yoko di lembah putus cinta. Kali ini kau salah. Yoko berada di tepi jurang. Bagaimana kau bisa biarkan dia ke sana? Nyonya Kui mempertaruhkan nyawanya dengan menyelam ke kolam ketika menemukan Yoko tidak ada di lembah putus cinta. Terlebih lagi membiarkan gadis kecil itu sendirian ke tangan penjahat licik itu. Masalahnya genting, tiap orang tidak memperhatikannya. Jika karena perbuatan Xiang Er membuat Yoko menghilang lagi, bagaimana dengan hati nurani kita? Hakim Rodamas sudah menculik Xiang Er. Menurut kalian, apa tujuannya sekarang? Menurutku dia menculik Xiang Er untuk mengajukan tuntutan pada kita. Guru, ada pihak Mongol di luar gerbang. Hari ini, kau datang ingin membicarakan apa? Pendekar Kui, putrimu menjadi tamu kami di Mongolia sekarang. Lalu kenapa? Asalkan kau menyerah. Kamu aku menyerah, jangan berharap. Kau tidak peduli lagi pada nyawa putrimu. Nyawa putriku memang penting, tapi ribuan nyawa warga kota ini lebih penting. Baik, aku tidak percaya. Hatimu tetap sekeras itu. Jika menyaksikan kematian putrimu tanpa melakukan apapun. Untuk melindungi rakyatku, matiku tidak menyesal. Kau tidak perlu bicara lagi. Kejam. Aku beritahu, karena Agung sudah menyebarkan pengumuman. Siapapun yang berhasil membunuh kucing akan menerima uang dan promosi 3 kali lipat. Baik, aku akan tunggu. Aku akan tunggu di kota Xiangyang. Biarkan Agung kalian tahu dan melihat sendiri bagaimana kehebatan rakyat Songta. Sudah malam, kenapa belum tidur? Xiang Er ditahan oleh musuh. Aku ini ibunya. Mana mungkin bisa tidur? Aku mengerti perasaanmu. Tapi tolong maafkan aku. Aku tidak bisa karena putriku sendiri. Harus mengorbankan ratusan warga kota Xiangyang. Kakak Kui, 30 tahun lebih kita jadi suami istri. Kita bekerja tanpa lelah demi melindungi kota Xiangyang. Aku tidak mengharapkan Xiangyang akhirnya direbut bangsa Mongolia. Tapi aku juga tidak berharap putri kita jadi korbannya, Kakak Kui. Aku percaya pada Xiang Er. Dia gadis yang punya latar belakang berani. Dia akan memahami kesulitan kita dan memaafkan kita. Kakak Kui. Istriku. Tenanglah. Ayah, ibu, kabar buruk. Ada apa? Xiang Er. Xiang Er kenapa? Dia... Celaka. Mereka akan membakar Xiang Er. Biksu busuk itu sungguh keterlaluan. Xiang Er, jangan takut. Ayah dan ibu pasti akan memikirkan cara untuk menolongmu. Pendekar Kui, kau mau membebaskan putrimu yang cantik tidaklah sulit. Kita akan lihat apakah kau punya nyali atau tidak. Katakan saja apa maumu. Hijem, kau sebagai seorang ayah, jika kau masih punya hati penyayang, aku sarankan silakan kau keluar dan menyerah. Putrimu akan aku lepaskan. Jika kalian tidak takut padaku, bagaimana bisa kalian menyadap putriku dan mengancamnya? Karena kalian takut padaku. Aku kuicang dengan mengandalkan kekuatan. Bagaimana bisa kalian budak bicara kematian? Pendekar besar Kui, kau di dunia persilatan adalah orang yang dihormati. Yang tidak disangka sebenarnya adalah orang yang takut mati. Kau jangan berusaha mengancamku. Pendekar besar Kui, putrimu ini sangat pintar. Aku sudah terlanjur suka padanya. Aku terima dia sebagai muridku dan mewariskan semua ilmuku. Bagaimana mungkin akan kulepaskan? Jika kau tidak mau menyerah, putri cantikmu akan dibakar sampai mati di panggung ini. Lalu pasukan Mongol akan menyerang kota Xiangyang. Silakan pendekar Kui, berpikirlah 3 kali. Hakim berlepas. Aku pasti akan melepaskan putriku. Aku tidak akan menyerah. Betul sekali. Biksu jahat, kau bukan pria sejati. Aku Cepetong akan menemanimu perang 300 babak. Hentikan omong kosongmu. Cepetong,
Sayang sekali kedua belah pihak yang sedang bertarung saat ini. Bukan saatnya kita bertarung satu lawan satu. Biksu jahat, kau keterlaluan. Amitabha, Cupetong, kau jangan gegabah. Siang Er ada di tangan mereka. Jika kau lakukan ini, mereka akan menyakiti Siang Er. Benar. Pihak Mongolia sudah persipkan ini dari awal. Kita tidak mudah mendekati panggung tinggi itu. Karena kita harus pikirkan bagaimana mengatasi kepungan pasukan-pasukan itu dulu. Aku juga tahu, jadi sana harus gimana. Hei, kau kan cerdas, coba pikirkan caranya sekarang. Siang Er, cepat bujuk ayahmu untuk menyerah. Aku hitung sampai 10. Jika ayahmu tidak menyerah, aku nyalakan apinya. Silakan hitung saja. Kalau kau mau hitung sampai 1000 juga aku tidak akan takut padamu. Kau pikir aku tidak berani menyalakan apinya? Aku hanya berpikir kau ini menyedihkan. Kenapa aku menyedihkan? Kau tidak bisa mengalahkan ayah dan ibuku, juga tidak bisa mengalahkan rakyatku. Kau tidak bisa mengalahkan pendeta hitam dan juga Cupetong. Kau juga tidak bisa mengalahkan kakakku Yoko. Kau hanya bisa ikat aku di sini. Prajurit di kota Siang yang jumlahnya hanya sedikit, tapi mereka tidak sehina dirimu. Dengar, kau selalu memperlakukan aku dengan baik. Setiap hari kita saling menghormati. Bahkan aku harus memanggilmu guru. Tapi sekarang kau ingin membakarku dan menyakiti kedua orang tuaku. Awalnya kukira kau adil, tapi sekarang aku tidak bisa sopan padamu. Melihatmu sangat ceroboh, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan memberimu saran. Kau mau sarankan apa padaku? Orang sepertimu tidak berguna hidup di dunia ini. Sebaiknya lompat dari panggung dan kau bunuh diri. Wijang, aku akan hitung sampai 10. Jika kau tidak mau menyerah, aku akan bakar panggung ini. Apa kau lihat orang yang berani menyerah? Hakim Rodamas, kau musuh yang tidak bisa diterka, tidak bijaksana, memperolok garis lemah, tidak berhati baik, tidak benar-benar berani bertarung dengan kami, tidak berani sama sekali. Ini adalah cara seorang pengecut. Apakah pantas disebut pendekar pria sejati? Kau patah semangat, itu yang kutangkap. Menyuruh kucing berlutut 18 kali memohon melepaskannya. Kau betul-betul pendekar yang tidak tahu berterima kasih. Apa kau masih dianggap guru nomor 1 di kerajaan Mongol? Wijang, dengar baik-baik. Aku akan mulai menghitung sampai 10. Pada hitungan ke-10, putrimu tercinta akan menjadi aus. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan! Dengarkan ayah. Kau putri yang baik dari dinasti Song. Kuat, berani, dan tidak kenal takut. 6. Jika ayah dan ibuku tidak bisa menyelamatkan, maka kelak kami akan membunuh dia dan membalaskan dendam. Aku tidak takut. Namaku Siang Er dan bereputasi keluargaku demi kota Siang yang aku rela mati. Kalian tidak perlu khawatirkan putrimu. Aku rela berkorban. 7. Kau memang putriku yang baik. Siang Er, ibu. Istriku. Siang Er. Istriku. 8, 9. Hakim Rodamas, kenapa berhenti? Belum, pekat. Baik. Dunia ini menyenangkan. Kenapa aku harus cepat mati? Entah di mana kakak Iko berada. Apa dia sudah kembali ke lembah putus cinta? Kak Yoko! Yoko. Dan lalu, Kak Yoko, kau datang menolongku. Aku janji membawa lu akan menemuimu. Mana mungkin ku biarkan kau mati. Yoko, 16 tahun tidak bertemu. Kungfumu makin maju. Tidak disangka kungfumu juga meningkat. Dalam hidupku, kau benar-benar lawanku yang tangguh. Sudah aku bilang kau tidak bisa mengalahkan kakakku. Kau tidak tahu malu. Kak Yoko, beri dia pelajaran. Aku berada di laut pasang surut selama berlatih kungfu. Itu sudah cukup. 16 tahun yang lalu dia sudah bukan tandinganku. Hari ini serangannya lebih sedikit. Kenapa aku tidak bisa menahannya? Apa alasannya? Maju! Pasukan Mongol membuat kekacauan. Serang dan rebut Siang Er. Serang!
Yoko, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lumba, kita bertemu lagi setelah lama berpisah. Juga ada kesedihan yang teramat dalam. Lihat tapak tangan ini juga gagal. Bahkan nyawaku pun harus dikorbankan. Lumba, selamat tinggal. Jaga dirimu. Guru berjanji padaku tidak akan membunuh orang lagi. Apa guru sudah lupa? Siapa? Bisakah kau sekali lagi memanggilku guru? Ibu, awas hati-hati. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Bongkar mereka semua, jangan ada yang tersisa. Sebelum terlambat, kita habiskan Agung sekarang. Ayo. Yoko, tolong selamatkan suamiku. Yuji adalah saudara. Kau pasti menyelamatkan. Apa kau membencinya? Kenapa dia selalu tidak pedulikan aku? Kalau dia ikut aku sehari saja, meskipun aku akan puas. Kenapa aku selalu membencinya tanpa alasan? Apa karena aku selalu diam-diam menyukainya, merindukannya, tapi dia tidak pernah sedikit pun tertarik padaku?
Saudara Yoko, terima kasih bantuannya. Hati-hati. Ketika dia berusaha menyelamatkan Kakashi, siapa yang lebih aku khawatirkan? Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Pada ulang tahun adik keduaku, dia berikan kita hadiah besar padanya. Kenapa aku harus membencinya? Dia berhasil membongkar rencana licik Wotu, menjadikan Kakashi ketua partai komunis. Lalu kenapa aku harus diam-diam marah? Fuer. Apa kok iri pada adikmu sendiri? Aku wanita yang sudah menikah. Kakashi juga mencintaiku seperti ini. Kenapa aku masih peduli tentang hal ini? Kakashi! Kayuko, selama ini aku bersalah padamu. Tapi kau membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang sudah lalu jangan dibahas lagi. Aku hanya berharap kau tidak membenciku lagi. Yaruji, pasukan Mongolia semakin banyak. Sebaiknya kita bersama membunuhkan Agumon. Itu yang bagus. Raja Wali! Saudara Yoko, ambil ini! Mana? Ayo mertua. Bagaimana? Aku baru dapat laporan bahwa pasukan Mongolia sudah mundur. Syukurlah. Karena Agung Mongolia sudah tewas. Tersisa beberapa pejabat, dan itu bukanlah masalah lagi buat kita. Sekarang kota Xiangyang sudah selamat. Saudara Yoko, ini semua berkatmu. Rakyat kota Xiangyang terhindar dari penderitaan. Menghukum yang jahat menjadi kesatria. Saat ini jika dibanding dengan jasa pamanku, aku tidak ada apa-apanya. Kayoko, aku di masa lalu selalu membuatmu malu. Untung kau tidak membenciku. Sudahlah, dulu aku juga sudah banyak bersalah padamu. Aku juga berharap kau bisa memaafkanku. Kayoko. Yoko, kali ini jasamu besar. Warga kota Xiangyang sangat berterima kasih. Kami juga sangat senang. Kau menyelamatkan Chi-Er dan Xiang-Er. Pamanmu juga berhutang budi padamu. Ayah dan ibumu di alam sana pasti sangat bangga padamu. Bibiku, sebenarnya yang paling membuatku bahagia sekarang, aku bisa bersama dengan Lumbar. Yang lain tidak penting bagiku. Yoko, paman sangat bangga padamu. Sekarang kau dan Nona Lu sudah bersatu kembali. Aku ikut merasa bahagia. Pamanku, ada yang terpendam di hatiku yang tidak bisa kukatakan selama 20 tahun. Kalau bukan karena masa kecilku yang membuat paman menderita dan juga didikan bibiku, Yoko tidak akan seperti ini. Jangan pernah bilang begitu. Tapi seseorang tidak seharusnya merupakan asal usulnya. Di tahun lalu, jika bukan pendeta Chi yang menegakkan keadilan, 7 guruku tidak mungkin pergi ke Mongolia. Selain itu, guru senior Hong juga penuh kasih sayang. Bagaimana paman bisa punya ilmu kungfu? Sayangnya, perayaan kemenangan hari ini, semua senior yang terlibat, yang lainnya sudah meninggal. Benar-benar menyedihkan. Oh ya, sekarang pasukan Mongol sudah mundur. Istirahatlah di kota Xiangyang dulu. Lihat dengan jelas kecenderungan pasukan Mongolia agar tidak terkecoh. Sewaktu kita benar-benar dapat informasi, kalau pasukan Mongol benar-benar mundur, aku mau pergi ke Gunung Hua, menghormati makam guruku. Pamanku, aku juga ingin ikut. Baiklah. Bagaimana kalau kita semua ikut pergi? Racun tua. Kau bilang sepanjang hidupmu banyak melakukan kejahatan. Setelah mati mayatmu dengan mayat pengemis tua bersebahan. Biar aku beritahu ya, hari ini semua orang di sini datang menyembayangi pengemis tua. Hanya 2 orang bocah ini yang berlutut padamu. Kalau kau tawarkan begini, dulu kau pastinya menyesal telah melakukan banyak kejahatan pada orang lain. Di kehidupan mendatang jadi orang baik. Amitabha, masa lalu sudah berlalu, lupakanlah semuanya. Di tahun itu ada racun barat, pengemis utara, sesat timur, kaisar selatan, dan dewa pusat. Sekarang hanya tersisa aku yang sudah tua dan kau pendeta. Wah, aku
Aku jadi penasaran, siapa yang bisa jadi 5 tokoh besar di dunia persilatan sekarang? Siapa ya? Ilmu kungfu pendeta Yiteng dan ayahku cukup tinggi. Sejak dulu ada 5 tokoh dan tidak diragukan lagi. Kakakku yang muncul dari pengemis utara, patut diperhitungkan. Yoko meskipun masih muda, tapi kungfunya tinggi. Tidak ada tandingannya. Apalagi, dia anak angkat Ouyang Feng. Di timur dan selatan tetap orang lama, jadi aku pikir Yoko dan kakakku harus meneruskan barat dan utara. Tidak benar, sama sekali tidak benar. Kenapa tidak benar? Wah, Ouyang Feng adalah orang beracun. Berbeda dengan Yoko. Terlepas dari hati dan ilmu kungfunya, dia sama sekali tidak beracun. Menyebutnya si racun kecil, sangat tidak adil baginya. Kakakku tidak bisa dibilang pengemis utara. Lagi pula, pendeta Yiteng bukan kaisar lagi. Jadi, aku pikir gelar untuk 5 tokoh ini harus diubah. Ayahku di timur tidak perlu merubah gelarnya. Pendeta Yiteng bukan lagi kaisar, tapi biksu. Jadi seharusnya dia bergelar Biksu Selatan. Sedangkan Yoko, aku beri dia gelar si gila. Bagus, si sesat timur, si gila barat. Kita adalah pasangan. Generasi yang muda masih perlu belajar. Aku tidak berani memakai nama yang sepadan dengan senior. Saudara Yoko, kali ini kau salah. Dalam hal ini kau sudah diberi julukan si gila. Gila artinya berbahaya di dalamnya. Terlebih lagi, kau sudah punya reputasi terkenal. Kungfumu hebat. Jangan katakan masih tidak menang dari bocah tua nakal. Julukan ini bagus. Si gila yang baik. Kalau begitu aku boleh tanya, Racun dari Barat dan Kaisar Selatan sudah mengubah gelar mereka. Pengemis Utara harusnya berubah jadi apa? Sekarang pendekar di dunia persilatan menyebut Kui Cheng sebagai pendekar besar. 10 tahun mengabdi pada rakyat Xiangyang. Menurutku, julukannya adalah kesatria dari utara karena dia telah meyakinkan setiap orang. Benar-benar cocok. Kita sudah punya orang-orang di posisi timur, utara, selatan, dan barat. Lalu posisi pusat, siapa yang menempati? Xiaolong Li satu-satunya penerus dari perkumpulan makan kuno. Waktu itu ada pendekar wanita Limocho, kungfunya hebat. Permainan pedangnya mencapai kesempurnaan. Pendeta Chow yang sedikit menahan rasa takut saat pendekar wanita itu datang berpartisipasi di pegunungan Hua. Bicara tentang 5 tokoh besar, kita harusnya buat perubahan. Pendeta Chow yang bergelar pendeta nomor 1 di dunia persilatan juga mungkin tidak bisa diambil gelarnya. Kungfu saudara yang berasal dari istrinya. Keterampilan murid yang luar biasa, gurunya tidak perlu kita ragukan lagi. Nona Lung seharusnya menerima posisi pusat. Sepertinya aku tidak layak menerimanya. Jika tidak, oi saja. Kungfunya cukup mengagumkan, namun banyak akal bisa menyesuaikan diri. Tentu saja gelar kelima cocok diberikan padanya. Wah, luar biasa. Itu baru benar. Walaupun si sesak uang dan Kui Cheng bisa meyakinkan, tapi ada wanita ini yang selalu mengeluarkan ide-ide aneh. Dia mengikat kakiku yang tidak mampu bergerak. Aku memang kagum padamu. Aku jadi benar-benar ingin bersujud padamu. Kau ini? Karena itu kau tidak cocok jadi salah satu dari 5 tokoh besar. Bocah tua nakal, kau juga tidak buruk. Aku si sesat timur punya hidup sederhana. Pendeta Yiteng dikenal sebagai penghayal. Hanya kau satu-satunya yang periang. Awalnya satu konsep ini tidaklah ada. Mungkin juga kita akan punya hasilnya. Si sesat timur, si gila barat, biksu selatan, kesatria utara, dan kau bocah tua nakal. Kau bisa menerima posisi pusat. Bocah tua nakal. Aku benar-benar besar. Aku jadi bagian dari 5 tokoh besar. Yoko, kalian tidak mau kembali bersama kami ke kota Xiangyang, pamanku. Aku tidak ikut kembali bersama kalian. Aku sudah berpisah dari Lukas selama 16 tahun. Tidak mudah kami bertemu. Kami ingin menghabiskan waktu bersama. Nah, Yoko, kau sudah jadi si gila dari Barat. Harusnya kau berada di dunia persilatan. Kenapa kau begitu cepat sudah mau pergi? Apa gunanya punya ilmu kungfu tinggi? Bukankah sama saja akan berakhir seperti ayah angkatku dan senior Hong, menjadi tumpukan tanah? Sebenarnya di dunia yang paling penting adalah cinta. Aku hanya ingin menghargai waktu yang terbatas, menghargai orang di sampingku. Tayoko, kapan kita bisa bertemu lagi? Kalau berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Adik, meski kau tidak punya jarum emasku lagi, tapi kelak kalau kau membutuhkan bantuanku, aku pasti akan membantu. Terima kasih, Kayoko. Terima kasih, Kak Kalung. Kita bisa saling bertemu. Aku sangat bahagia. Di masa depan, kalau kita bertemu di dunia ini, kita harus minum dan bernyanyi bersama. Semuanya, kami pergi dulu. Lumar, kita pergi. Sedih karena cinta, siang dan malam.
叫生死相许。天南地北说飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦，酒中更有诗儿女。君应有语，渺万里彩云，千山暮雪之影向谁去？千山暮雪之影向谁去？欢乐去，离别苦，酒中更有痴儿女。君应有语，渺万里彩云，千山暮雪之影向谁去？千山暮雪之影